Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Wahyuni, NPM 411-821-091-180-117. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan. Masalah lingkungan adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik, environmentalisme, sebuah gerakan sosial dan lingkungan dimulai pada tahun 1960. Masalah lingkungan terbaru saat ini yang mendominasi mencakup perubahan iklim, populasi, dan hilangnya sumber daya alam. Masalah lingkungan ditunjukkan kepada organisasi pemerintahan pada level regional, nasional, maupun internasional. Selanjutnya ada ciri-ciri permasalahan dalam lingkungan. Yang pertama ada polusi. Masalah lingkungan hidup yang pertama adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Polusi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada polusi udara, yang kedua ada polusi tanah. Selanjutnya yang nomor 2 adalah perubahan iklim. Perubahan iklim atau pemanasan global seperti ini hasil dari praktik manusia seperti emisi gas rumah kaca. Yang ketiga ada pembangunan limbah atau pembuangan limbah. Hal ini terutama limbah plastik dan sampah perkotaan seperti di Kali Ciliwung, di Jakarta atau di kota-kota Indonesia. Yang keempat ada kepunahan keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia yang menyebabkan kepunahan spesies dan habitat serta hilangnya keanekaragaman hayati. Yang kelima ada penggundulan hutan. Menebang pohon secara liar bisa mengakibatkan hutan menjadi gundul. Hal ini yang bisa menyebabkan permukaan tanah menjadi semakin sedikit karena ketika hujan banyak tanah yang terbawa arus air yang mengalir ke sungai maupun ke danau. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh dari permasalahan lingkungan. Yang pertama ada polusi yang kita sering temui di kota-kota, yaitu di Jakarta, di Bekasi, yang kota-kota yang terkena polusi. Selanjutnya ada pemanasan global atau perubahan iklim, yaitu dari rumah kaca. Lebih baik jangan terlalu banyak menggunakan kaca di rumah karena bisa menghantarkan atau menjadi perubahan iklim atau pemanasan global. Selanjutnya kepunahan dari margasatwa atau habitat yang hampir punah seperti komodo yang hampir punah di Indonesia dan sekarang dilindungi di Indonesia. Selanjutnya ada penebangan hutan secara liar. Ini yang mengakibatkan banjir karena tidak ada serapan dari pohon karena hutannya sudah digundulin ataupun sudah ditebang secara liar. Selanjutnya ada limbah. Nah, ini limbah plastik, limbah sampah, limbah dari pabrik. Nah, ini mencemari atau mengkotori lingkungan sekitar seperti sungai yang kita bisa lihat di sini, sungai yang mulai tercemari dari limbah-limbah tersebut. Nah, solusi dari permasalahan lingkungan yaitu yang pertama melakukan upaya remediasi, membersihkan permukaan tanah dari berbagai macam polutan. Yang kedua adalah melakukan reboisasi, penanaman kembali untuk hutan agar menjadi lebih asri, agar lebih menjadi bermakna lagi. Selanjutnya mengurangi bahan bakar fosil. Yang selanjutnya ada menggunakan barang yang mudah terurai. Selanjutnya ada melakukan berbagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran di area luas-luas atau tempat-tempat terbuka karena ini menyebabkan pencemaran udara. Nah, banyak yang menggunakan asap-asap rokok yang menjadi pencemaran udara. Lanjut dari asap-asap kendaraan. Nah, itu
tidak baik juga untuk masalah kesehatan. Nah, selanjutnya kesimpulan. Saat ini tugas manusia adalah mengembalikan kelestarian lingkungan hidup seperti sedia kala dengan berbagai cara. Jika tidak mampu melakukan hal besar, kamu bisa melalui dari hal yang terkecil sebagai membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, dan mengurangi pemakaian plastik. Menjaga alam dan sekitarnya adalah tanggung jawab manusia. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.